Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan nikmat-nikmatnya kita dapat menghirup kembali udara-udara segar. Anak-anakku sekalian, semoga kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudian kesemangatan di dalam belajar menuntut ilmu syar'i. Yang kedua kalinya selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga-keluarganya, sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian para pengikutnya sampai hari akhir nanti atau yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, di pertemuan pada kali ini di hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, pelajaran pendidikan agama Islam, ya, pelajaran pendidikan agama Islam. Pekan lalu kita sudah belajar pelajaran yang ke-8, yaitu tafsir surat Al-Fatihah. Semoga tafsiran tersebut kalian sudah mempelajarinya atau telah menyimaknya dari video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pelajaran ke-9, yaitu salat jamak dan salat qasar. Anak-anakku sekalian, pelajaran yang ke-9, salat jamak dan salat qasar. Sebelum kita masuk ke salat jamak dan salat qasar, Bapak ingin tanyakan kepada kalian semua, anak-anakku sekalian kelas 4A dan 4C ataupun kelas 4B yang menyimak di video ini, apakah kalian semua sudah pernah melakukan atau melaksanakan salat jamak ataupun salat qasar? Ya, apakah sudah pernah melakukan salat jamak dan salat qasar? Kemudian dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaan apa dan di mana tempatnya? Ya, sekali lagi pertanyaan Bapak silakan nanti dijawab di kolom komentar nanti, ya. Sudahkah atau pernahkah kalian melaksanakan salat jamak qasar atau salat jamak? Ya. Kemudian dalam rangka apa atau dalam keadaan apa kalian melaksanakan salat tersebut dan di mana tempatnya? Silakan ditulis di dalam kolom komentar. Oke? Anak-anakku sekalian, kita masuk ke pelajaran yang ke-9, yaitu salat jamak dan salat qasar.
Yang pertama adalah salat jama'. Salat jama' artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Sekali lagi secara bahasa, salat jama' artinya adalah mengumpulkan atau menggabungkan. Adapun arti yang sesungguhnya adalah menggabungkan dua salat fardu dalam satu waktu, ya, menggabungkan salat fardu dalam satu waktu. Jadi sekali lagi artinya salat jama' menurut bahasa artinya adalah mengumpulkan, atau jama' menurut bahasa artinya apa? Mengumpulkan atau menggabungkan. Adapun yang dimaksud dalam pelajaran ini, salat jama' artinya adalah menggabungkan dua salat fardu dalam satu waktu. Ya, seperti mengerjakan salat zuhur dan asar pada waktu zuhur. Sekali lagi contohnya, mengerjakan salat zuhur dan salat asar pada waktu zuhur. Contoh berikutnya, mengerjakan salat zuhur dan salat asar pada waktu asar. Ya, ini contoh. Berikutnya adalah salat yang dijamak hanya ada 4. Nih yang harus kalian perhatikan, salat yang dijamak hanya ada 4, yaitu apa? Salat zuhur dengan salat asar. Kemudian salat maghrib dengan salat isya. Ya, sekali lagi Bapak ulangi, salat yang dijamak hanya ada 4, yaitu salat zuhur dengan salat asar, kemudian salat maghrib dengan salat isya. Perhatikan di tulisannya merah, catatan merah, tidak boleh berjamak salat asar dengan salat maghrib, ya, tidak boleh. Atau salat isya dengan salat subuh juga tidak boleh. Ya, camkan, tidak boleh berjamak salat asar dengan salat maghrib atau salat isya dengan salat subuh. Ya, tadi 4 salat yang boleh dijamak. Kemudian salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, mengisahkan, ya, pada peristiwa perang Tabuk, para sahabat ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju daerah Tabuk, ya, menuju daerah Tabuk. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dan salat asar, juga salat maghrib dengan salat isya. Ada kalanya beliau mengerjakan salat jamak pada waktu yang salat kedua. Ya, hadis sahih diriwayatkan Abu Dawud. Ya, sekali lagi, seorang Muadz bin Jabal mengisahkan pada peristiwa perang Tabuk, ya, para sahabat Nabi SAW menuju daerah Tabuk. Ketika itu Rasulullah SAW menjamak salat zuhur dengan salat asar, kemudian salat maghrib dengan salat isya. Ada kalanya juga beliau mengerjakan salat jamak pada waktu salat yang kedua. Sahih riwayat Abu Dawud. Kemudian pembagian salat jamak berdasarkan waktu pelaksanaannya. Salat jamak dibagi menjadi 2. Sekali lagi perhatikan anak-anakku sekalian, pembagian salat jamak berdasarkan waktu pelaksanaannya, yaitu ada 2 bagian. Yang pertama adalah jamak takdim.
ya, jamak takdim, yaitu menggabungkan dua salat fardu di waktu salat yang pertama, yaitu menggabungkan dua salat fardu di waktu salat yang pertama. Ini namanya salat jamak takdim, ya. Misalnya kita melaksanakan salat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur, ya. Melaksanakan salat zuhur, ya, dijamak dengan salat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Ya, ini namanya jamak takdim. Ya, menggabungkan dua salat fardu di waktu salat yang pertama. Ya, bukan salat yang kedua. Misal salat zuhur sama salat asar, kita melaksanakan salat menggabungkan salat zuhur dengan salat asar di waktu asar atau waktu yang kedua, ini bukan namanya jamak takdim. Nah, sekarang kita masuk ke jamak takhir. Ya, jamak takhir yaitu menggabungkan dua salat fardu di waktu salat yang kedua. Nah, ini bedanya. Jamak takdim menggabungkan kedua salat di waktu salat yang pertama. Kemudian jamak takhir menggabungkan dua salat fardu pada waktu salat yang kedua atau pada waktu salat kedua. Misalnya salat maghrib dan salat isya dikerjakan pada waktu isya. Ya, nah aku sekalian perhatikan, jamak takhir yaitu apa? Kita mengerjakan salat maghrib dan salat isya dikerjakan pada waktu isya, bukan di salat isyanya, bukan di salat maghribnya. Ya, ini pengertian dari jamak takdim dan jamak takhir. Berikutnya, syarat-syarat salat jamak. Nah, perhatikan, ketika kita melaksanakan suatu perintah, ya, suatu perintah, maka situ ada syarat-syarat yang harus kita lalui atau kita laksanakan, yang harus kita laksanakan. Dalam salat jamak dan takdim atau jamak takhir ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ya, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kita masuk ke jamak takdim dulu, yaitu berniat di dalam hati untuk salat jamak. Ya, berniat di dalam hati untuk salat jamak. Ya, jamak takdim, jangan lupa. Niat salat jamak ini tidak dilafalkan dengan lisan atau karena hal itu tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, niat itu letaknya di dalam hati. Ya, niat itu letaknya di dalam hati. Maka niatnya ada di dalam hati, tidak diucapkan oleh lisan. Syarat yang kedua, berturut-turut, yaitu mengerjakan salat fardu yang pertama langsung dilanjutkan dengan salat fardu berikutnya. Jadi tidak dijeda, ya, tidak dijeda dengan zikir terlebih dahulu, tidak. Ketika kita melaksanakan salat zuhur, ya, 4 rakaat, setelah imamnya salam ataupun kita salatnya sendiri-sendiri, misal kita dalam keadaan sendiri atau ketika kita dalam keadaan berjamaah, setelah salam assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, lalu kita bangkit. Kemudian jangan lupa adabnya, yaitu apa? Iqamah terlebih dahulu. Ya, iqamah, mengumandangkan qomat, ya, kemudian kita melaksanakan
salat jamak yang kedua. Ya, contoh hal berikut adalah salat zuhur dengan salat asar. Berikut syarat yang ketiga, yaitu tertib, yaitu mendahulukan salat sesuai dengan urutannya. Ya, salat zuhur sama salat asar, mana yang lebih duluan? Ya, salat zuhur sama salat asar mana yang lebih duluan anak-anakku sekalian? Tentunya salat zuhur. Ya, yang namanya urutan adalah salat zuhur terlebih dahulu, baru kita melaksanakan salat asar. Jangan terbalik. Kita melaksanakan salat asar lalu kita salat zuhur. Ya. Ini syarat-syarat jamak. Ada 3 syarat ya. Kemudian kita masuk ke syarat-syarat jamak takhir. Sama, ada 3 juga. Yang pertama, berniat di dalam hati sejak waktu sholat yang pertama. Nah, ketika masuk waktu sholat yang pertama, misal sholat maghrib jam 6, ya, misal sholat maghrib jam 6, ya, ketika itu juga kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita bahwa kita akan melaksanakan salat jamak takhir nanti di waktu salat Isya. Ya. Ya, kita jangan kebablasan. Ya, nanti aja salatnya di waktu Isya-nya saja baru kita berniat. Ya, misalkan seperti itu tidak. Ya, tapi apa? Kita sudah berniat dari awal masuk waktu sholat maghrib. Ya, adapun pelaksanaannya nanti di Isyanya nanti. Oke, yang kedua, masih berada di perjalanan hingga akhir waktu sholat yang kedua. Perhatikan, masih berada di perjalanan hingga akhir waktu salat yang kedua. Ya, ini syarat nih. Ya, ketika kita ingin melaksanakan salat jamaah takhir, persyaratan yang kedua adalah masih berada di perjalanan. Ya, masih berada di perjalanan hingga akhir waktu salat yang kedua. Kemudian yang ketiga, salat jamaah takdim maupun takhir yang dikerjakan secara berjamaah hendaknya dilakukan dengan menjaga adab-adab sholat berjamaah. Ya, adab-adab sholat berjamaah. Misalnya dengan mulai azan dan iqamah. Ya, azan dan iqamah. Kemudian misalnya lagi apa? Harus berurutan. Takbiratul ihram. Ya, sebelum itu kita berniat takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, ya, lalu membaca al-fatihah, membaca surat-surat yang pendek atau surat-surat yang mampu kita baca, kemudian berikutnya sampai dengan salam. Tidak boleh melompat-lompat. Oke, paham? Ini syarat-syarat salat jamak. Ya, syarat-syarat salat jamak. Jamak takdim ada 3, jamak takhir juga ada 3. Paham? Oke, kita lanjut. Kapankah seseorang boleh menjamak salat? Nah, ini juga harus kita perhatikan. Kapan seseorang itu boleh menjamak salat? Ya, kapan seseorang itu boleh menjamak salat? Kita diperbolehkan menjamak salat ketika sedang berada di dalam salah satu keadaan berikut. Ya, tidak harus semuanya, tapi salah satunya saja. Jika salah satu itu ada pada keadaan kita, maka kita boleh melaksanakan salat jamak. Di antaranya yang pertama adalah ketika sedang melakukan safar atau perjalanan jauh. Ya,
ketika sedang melakukan safar atau perjalanan jauh. Oke, nanti akan kita jelaskan perjalanan jauh itu seperti apa, ya, atau safar itu seperti apa. Yang kedua atau yang B, ketika berada di Arafah dan Muzdalifah, yaitu pada saat menunaikan ibadah haji. Yang C atau yang ketiga, tatkala sedang sakit. Nah, ketika kita sakit dan sakitnya itu yang membuat kita jamak salat, maka kita diperbolehkan. Kemudian yang D, ketika ada kebutuhan dan urusan yang sangat-sangat mendesak. Ketika ada kebutuhan dan urusan yang sangat mendesak, boleh dijamak. Atau yang E dan yang terakhir, ketika hujan yang sangat deras, ya, hujan yang sangat deras. Misalnya yang ada dalam buku kita, ketika selesai sholat maghrib berjamaah di masjid terjadi hujan yang sangat lebat sehingga dikhawatirkan orang-orang tidak dapat kembali ke masjid untuk melaksanakan sholat isya, maka sholat isya berjamaah, maka mendirikanlah sholat jamaah. Ya, dari yang A, B, C, D ini dan E ini pilihan, ya, bukan harus keseluruhannya ada, bukan. Tapi apa? Jika salah satu yang tadi dibacakan, yang A, B, C, D, dan E ada pada diri kita salah satunya, maka seseorang itu sudah boleh melaksanakan sholat jamaah. Oke, paham? Oke. Selanjutnya yang B, kita masuk ke sholat qasar. Oke, tadi sholat jamak sudah, sekarang kita masuk ke sholat qasar. Ya, bacanya qasar, ya, bukan kasar. Ya, qasar. Artinya meringkas. Ya, secara bahasa qasar itu meringkas. Meringkas itu memperpendek, ya, dari yang panjang jadi pendek. Oke. Adapun menurut istilah, menurut syara adalah meringkas sholat fardu yang 4. Ingat, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika sedang dalam perjalanan. Catatan, ketika sedang dalam perjalanan, ya, mengqasar atau meringkas salat fardu yang 4 rakaat. Salat fardu yang 4 rakaat ada berapa? Ya, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, dan salat isya 4 rakaat. Salat maghrib, salat isya, salat subuh masuk tidak? Tidak, ya. Jadi sekali lagi, yang boleh kita qasar yaitu salat yang 4 rakaat, yaitu salat zuhur, salat asar, dan salat isya. Adapun yang keduanya, salat subuh dan salat maghrib tidak diqasar, ya. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junah an taqsuru minas shalah. Ya, sekali lagi. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Yang artinya, dan apabila kamu sedang bepergian di muka bumi, maka kamu boleh mengqasar salat. Maka kamu boleh mengqasar atau meringkas salat. Ini surat An-Nisa ayat 101. Ya. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun
tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Sekali lagi, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Salat qasar merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ya, maka terimalah sedekahnya itu. Hadis sahih riwayat Muslim dan Abu Dawud. Berikut ketentuan salat qasar. Jarak suatu perjalanan yang membolehkan seseorang untuk mengqasar salat tergantung pada urfun nas. Apa itu urfun nas? Kebiasaan masyarakat setempat atau kebiasaan manusia. Tentunya manusia setempat. Artinya batas kota dan jarak yang lazim ditempuh agar suatu perjalanan disebut sebagai safar. Semua itu didasarkan kepada adat masing-masing masyarakat. Sebab tiap-tiap masyarakat memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Bisa jadi menurut suatu masyarakat perjalanan dari kota A ke kota B termasuk kategori safar. Belum tentu menurut masyarakat yang lain tidak demikian. Ya, karena jaraknya tidak begitu jauh. Jadi dipatokkan oleh urfun nas, kebiasaan masyarakat setempat. Kalau jaraknya sekian dan sekian menurut tempat A ini adalah safar, ini adalah perjalanan, maka ia masuk. Tapi di kelompok yang lain, kelompok B misalkan, wah itu masih terlalu dekat, belum masuk waktunya, belum masuk kategori untuk melaksanakan salat qasar atau salat ringkas. Nah ini diperbolehkan, silahkan ya, karena patokannya adalah urfun nas. Seseorang baru boleh mengqasar salat apabila dia telah keluar dari kota tempat tinggalnya. Artinya jika Ahmad tinggal di kota Semarang dan dia ingin bepergian, maka Ahmad baru boleh mengqasar salat setelah keluar dari kota Semarang. Wallahu a'lam. Ya, ini ketentuan salat qasar. Ya, patokannya di mana? Urfun nas. Ya, urfun nas. Oke, selanjutnya syarat-syarat salat qasar. Ya, syarat-syarat salat qasar. Salat qasar boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syarat berikut. Ya, ada 4 syarat. Yang pertama, sedang melakukan safar, yaitu perjalanan jauh. Ya, syarat-syaratnya. Jika ingin melaksanakan salat qasar, syarat-syaratnya perhatikan, yaitu safar, bepergian jauh. Tentu patokan ini adalah dari ketentuan salat qasar, yaitu urfun nas. Kemudian yang B, safar yang dilakukan bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, jika safar itu ya diniatkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kita melaksanakan salat qasar, maka tidak termasuk dari syarat-syarat salat qasar. Tidak boleh. Ya, ia meringkas salat karena safar, dan safar itu tujuannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Kemudian yang C, jarak yang ditempuh termasuk jarak safar menurut kebiasaan masyarakat setempat atau urfun nas. Tadi yang disebutkan Bapak. Ya, jarak yang ditempuh termasuk jarak safar yang menurut kebiasaan masyarakat setempat, urfun nas. Yang D, yaitu berniat untuk mengqasar salat. Jangan lupa, niat harus selalu disertakan. Karena apa?
jika kita tidak berniat dalam melakukan hal-hal tersebut atau hal-hal lain tidak disertakan dengan niat, maka salatnya itu tidak diterima. Ya, diterimanya salat itu karena ada niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Oke. Selanjutnya, waktu mengerjakan salat qasar. Ya, waktu mengerjakan salat qasar. Atau sebelumnya kita masuk ke syarat cara melaksanakan salat qasar dulu. Sebelum masuk ke waktu, kita masuk ke cara mengerjakan salat qasar. Salat qasar hendaknya dikerjakan dengan cara berikut. Perhatikan, anak-anakku sekalian, perhatikan. Yang pertama, apabila salat qasar dilakukan secara berjamaah, hendaknya mengikuti tata cara dalam salat berjamaah. Ya, tata cara dalam salat berjamaah harus dipenuhi. Ya, harus dipenuhi, harus diikuti. Ya, imam takbir, kita harus takbir. Imam ruku, kita harus ruku. Imam sujud, harus sujud. Oke, harus diikuti. Tidak boleh kita menyelisih. Imam ruku, kita masih takbir. Kita baru takbir maksudnya. Ya, ketika imam sujud, kita baru ruku. Ya, tidak boleh, harus mengikuti. Yang kedua, salat zuhur, salat asar, dan salat isya masing-masing dikerjakan 2 rakaat dengan 1 salam dan tanpa tahiyat awal. Ya, jadi sekali lagi, ya, cara mengerjakan salat qasar, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, dan salat isya 4 rakaat, masing-masing kita kerjakan 2 dengan 2 rakaat. Salat zuhur 4 jadi 2 rakaat, salat asar 4 jadi 2 rakaat, dan salat isya 4 jadi 2 rakaat. Dan 1 salam dan tanpa tahiyat awal. Biasanya kalau salat zuhur itu ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Nah, kita langsung tahiyat akhirnya. Ya, salat asar pun sama, tahiyat awal ada, tahiyat kedua juga ada. Kemudian salat isya juga sama, tahiyat awal dengan tahiyat akhir juga ada. Jadi yang harus kita lakukan adalah langsung masuk ke tahiyat akhir, tidak lagi tahiyat awal. Kemudian yang ketiga, adapun salat maghrib dan subuh, nih perhatikan, salat maghrib dan salat subuh dikerjakan seperti biasa. Maghrib berapa rakaat anak-anak sekalian? 3. Ya, salat maghrib ada 3 rakaat. Kemudian salat subuh 2 rakaat. Oke, semuanya masing-masing dikerjakan dengan jumlah yang sama, tidak dikasar. Salat maghrib 3 rakaat dikasar 2 rakaat jadi 1 rakaat, tidak ya. Atau misalkan salat subuh 2 rakaat dikasar, nggak sholat jadinya. Ya, jadi sekali lagi, yang boleh dikasar itu ada 3 sholat, yaitu sholat zuhur dari 4 rakaat dikasar atau diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat asar 4 rakaat diringkas menjadi sholat 2 rakaat. Kemudian sholat isya 4 rakaat dikasar atau diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat subuh sama sholat maghrib tidak, laksanakan seperti biasanya, yaitu 3 rakaat dan 2 rakaat di sholat subuhnya. Oke, sekarang kita masuk ke waktu mengerjakan salat qasar. Kapan sih waktunya?
Nih, perhatikan. Seseorang baru diperbolehkan mengqasar, meringkas sholat setelah ia keluar dari batas wilayah tempat tinggalnya. Ya. Seseorang baru diperbolehkan mengqasar, meringkas, memperpendek sholat tersebut setelah ia keluar dari batas wilayah tempat tinggalnya. Selama ia masih melakukan perjalanan dan tidak berniat untuk menetap di suatu tempat tujuannya, maka selama itu pula ia boleh mengqasar salatnya. Rasulullah SAW pernah pergi ke daerah Tabuk yang tadi telah dijelaskan di awal, yaitu apa? Berdiam diri di sana selama 20 hari. Selama itu pula beliau sallallahu alaihi wasallam mengqasar salatnya. Contoh berikutnya, misal ya, si fulan, si A pengen mudik ke kampung halaman. Si fulan ini atau si A ini rumahnya di mana? Di Bekasi. Ya, orang bermukim di Bekasi. Tapi apa? Ia pengen mudik, pengen bersafar ke kampung neneknya, kampung halaman. Ya, selama di perjalanan, ya tentunya sesuai dengan urfun nas, ya. Dan selama ia tinggal di kampung tersebut, dan ingat, bukan untuk bermukim di situ, tapi apa? Dia ini bersafar, tinggal di situ hanya sesaat saja, ya, tidak selamanya tinggal di situ lagi. Tapi apa? Ia hanya misalkan berlibur di sana, ya, hanya berlibur, hanya menjenguk nenek misalkan, ya. Ia boleh melaksanakan apa? Salat qasar. Ya, masa waktu zuhur, ya, salat qasar. Ya, 2 rakaat. Masa waktu asar, dia salat qasar 2 rakaat. Boleh. Lalu bagaimana kalau saya harus salat 4 rakaat? Boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh. Ya, sini agama Islam meringankan, ya, kepada penganutnya, ya, kepada orang-orang yang mengakui dirinya adalah seorang mukmin. Maka apa namanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada mereka yang dalam keadaan seperti yang disampaikan tadi, orang-orang yang safar, ya, orang-orang yang bepergian, ya, mereka mendapatkan apa namanya, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat dengan salat qasar, meringkas salat. Oke? Ya, sampai di sini pelajaran yang Bapak bisa sampaikan, anak-anakku sekalian. Jangan lupa di pertanyaan di pembukaan tadi, silakan di komen, dijawab pada kolom komentar, ya. Silakan dijawab, ya, tentunya dengan kejujuran, ya. Apakah sudah pernah apa belum, pada keadaan seperti apa, dan di mana dilaksanakannya. Tentunya seingatnya saja, ya, jangan dikarang-karang, seingatnya saja. Oke, anak-anakku sekalian. Kemudian jangan lupa untuk evaluasinya halaman 43 sampai dengan 44, bagian A, bagian B, dan bagian C silahkan dikerjakan, ya, silahkan dikerjakan. Setelah itu difoto, kemudian dikirim ke Bapak. Oke, anak-anakku sekalian paham? 4A, 4B, atau 4C silakan dikerjakan evaluasinya untuk memperkuat dari materi-materi yang disampaikan tadi. Evaluasi bagian A, evaluasi bagian B, dan evaluasi bagian C silakan dikerjakan. Oke, anak-anakku sekalian, Bapak tutup
pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.